Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan nota berita PTS tanggal 11 September. Sebuah jet tempur Mirage 2000 di Pangkalan Angkatan Udara Hsinchu sedang melakukan pelatihan penerbangan malam sekitar pukul 20 kemarin malam saat mendadak mengalami kerusakan mesin. Pilot melontarkan diri, untungnya dia diselamatkan oleh kapal penjaga pantai. Angkatan Udara telah memerintahkan penghentian total pesawat tempur Mirage. Penyebab kecelakaan sedang dalam penyelidikan. Sebuah jet tempur Mirage 2000 lepas landas dari Pangkalan Udara Hsinchu tanggal 10 pukul 8:05 malam untuk melakukan latihan penerbangan malam. Namun setengah jam kemudian, pilot pesawat Kapten Xue Peixun melakukan lontar darurat akibat kehilangan tenaga pada pesawat. Pihak Angkatan Udara mengirim helikopter dan kapal patroli laut untuk melakukan upaya penyelamatan. Setelah hampir 2 jam, pilot yang terjun ke laut dengan parasut akhirnya ditemukan dan diselamatkan di kawasan lepas pantai Hsinchu, serta dikirim ke Taichung untuk perawatan. Jet tempur Mirage di Pangkalan Angkatan Udara Hsinchu diparkir di hanggar pada tanggal 11. Angkatan Udara memerintahkan penghentian operasi seluruh jet Mirage untuk menjalani pemeriksaan khusus. Tim khusus juga dibentuk untuk melakukan pencarian bangkai pesawat. Namun jet tempur Mirage yang terlibat insiden dilaporkan memiliki bekas serangan burung di badan pesawat tanggal 10 sore dan dilepaskan setelah dilakukan pemeriksaan. Apakah hal ini berhubungan dengan insiden jatuhnya pesawat masih perlu diselidiki lebih lanjut. Pakar menganalisis, jet Mirage hanya memiliki mesin tunggal. Jika tenaganya hilang, satu-satunya pilihan untuk melarikan diri adalah terjun dengan parasut. 它只有一个心脏，心脏坏掉，那就是没有办法，这飞机一定要弃机跳伞。 Pakar menyampaikan bahwa pilot sulit menilai jarak dari laut saat terjun payung di malam yang gelap. Namun pilot membuat keputusan tegas dan melakukan pelontaran darurat agar berhasil melarikan diri. Taifun skala ringan Bebingka terbentuk tadi malam. Variabel jalur pergerakan taifun masih besar dan diprediksi akan mendekati Taiwan menjelang pasca Festival Kue Bulan atau sekitar tanggal 14-17 September. Terpengaruh oleh sirkulasi periferal, wilayah utara Taiwan harus bersiaga mengantisipasi badai petir mulai esok hari. Taifun nomor 13 Bebingka terbentuk tadi malam, diprediksi akan bergerak ke perairan selatan Pulau Ryukyu. Hujan singkat di wilayah timur berpeluang turun pada hari raya Festival Kue Bulan. Hujan petir sore hari juga berpotensi turun di kawasan barat. Menurut perkiraan model Eropa, pakar tidak menutup kemungkinan bahwa depresi tropis TD15 di zona lepas pantai tenggara Filipina akan meningkat menjadi taifun ke-14 tahun ini yang bernama Pulasan. JWA memperkirakan bahwa kedua sistem tropis ini tidak berdampak langsung terhadap Taiwan. Dewan Direksi Perusahaan Perkeretaapian Taiwan membahas rencana penyesuaian tarif karcis kemarin. Perusahaan merekomendasikan untuk mengutamakan proposal 3% dengan rata-rata kenaikan sekitar 35%. Dewan Direksi Perusahaan berpendapat masih kurangnya data evaluasi yang relevan untuk beberapa penyesuaian tarif dan perbandingan dengan moda transportasi lain dan akan dibahas pada rapat mendatang. Penumpang hilir mudik di stasiun kereta Chongli mayoritas menggunakan mesin penjual tiket otomatis untuk membeli tiket. Tarif kereta api Taiwan akan dinaikkan. Sebagian besar penumpang menyetujui hal ini. 我觉得涨10块钱以内我都觉得可以接受的。 Dewan Direksi TRC membahas rencana penyesuaian tarif tanggal 10. Ada 3 proposal dengan tingkat pengembalian yang wajar, yakni 3%, 4%, dan 5%. Guna mencegah kenaikan berlebihan yang berdampak pada hak dan kepentingan warga, TRC merekomendasikan agar mengutamakan proposal 3% dengan kenaikan rata-rata 35,62%. Jika dihitung dengan kisaran ini, maka tarif untuk rute Chongli-Nankang akan naik dari $70 menjadi $95. TRC merencanakan bahwa peningkatan tersebut akan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak, dengan fluktuasi minim pada karcis jarak panjang dan fluktuasi yang relatif besar pada rute pendek. Dewan Direksi menilai bahwa bagian informasi evaluasi terkait penyesuaian tarif dan perbandingan dengan sarana transportasi lainnya pada laporan tersebut masih kurang, sehingga memutuskan untuk mengembalikan proposal tersebut. TWRU berharap harga karcis dapat dinaikkan sekaligus untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh kebijakan TRC di masa lalu. Juga menyerukan bahwa setelah peningkatan pendapatan loket tiket, dana khusus dapat dialokasikan untuk program reformasi keselamatan. Proposal penyesuaian tarif TRC akan dibahas rapat Dewan Direksi berikutnya. Setelah disetujui, dapat dikirim ke MOTC untuk ditinjau.
Festival Kue Bulan akan tiba minggu depan, namun dilaporkan ada lebih dari 130.000 orang yang mengunjungi UGD akibat gejala diare pada minggu lalu. Mayoritas disebabkan karena mengonsumsi tiram yang terkontaminasi. Warga diimbau memanggang produk laut bercangkang hingga matang sebelum dikonsumsi. CDC melaporkan 47 kasus klaster diare norovirus pada paruh pertama tahun ini yang terkait mengonsumsi tiram panggang. Di samping itu, 101 kasus diare telah dilaporkan dalam 4 minggu terakhir. Catat rekor tertinggi untuk periode yang sama dalam 5 tahun terakhir. Lebih dari separuh kasus norovirus telah terdeteksi. Diprediksi epidemi akan mencapai 150.000 kasus pasca Festival Kue Bulan. CDC mengingatkan produk laut bercangkang seperti tiram menyaring air laut. Tingkat virus tiram lebih tinggi ribuan kali lipat banding produk laut lainnya. Warga diimbau memanggang tiram hingga cangkang terbuka dan menunggu 3-5 menit hingga matang sempurna sebelum mengonsumsi. Hyperloop, kereta super berkecepatan 700 km per jam yang sedang dibangun pemerintah Uni Eropa telah sukses melewati uji coba di Belanda. Kereta ini direncanakan mulai mengangkut penumpang dan kargo pada tahun 2030. Sementara penelitian dan pengembangan diteruskan untuk mewujudkan Hyperloop dengan kecepatan 1000 km per jam pada tahun 2050. Hyperloop, kereta terpanjang di Eropa, dapat mencapai kecepatan maksimum 700 km per jam. Saat uji coba, kereta melaju di sepanjang wilayah utara Belanda dengan kecepatan 30 km per jam, melewati 34 rel pipa baja vakum bertekanan rendah yang saling terhubung, masing-masing berdiameter 2,5 meter dan panjang total 420 meter. Sebenarnya Uni Eropa, Belanda, dan perusahaan swasta lainnya memiliki ide untuk membangun kereta Hyperloop Eropa sejak 2017. Mereka berinvestasi di bidang infrastruktur serta penelitian dan pengembangan. Berencana meluncurkan kereta api penumpang dan kargo super cepat pertama di Eropa pada tahun 2030 dan berharap dapat meluncurkan kereta Hyperloop dengan kecepatan 1000 km per jam pada tahun 2050. Jika kecepatan maksimum kereta THSR Taiwan adalah 350 km per jam, jarak tempuh Taipei Kaohsiung membutuhkan waktu 96 menit. Jika kecepatannya 1000 km per jam, waktunya hanya setengah jam. Sebenarnya konsep kereta Hyperloop pertama kali diusulkan oleh konglomerat teknologi Elon Musk tahun 2013. Kereta Hyperloop yang dibayangkan oleh Musk dikemudikan secara otomatis dalam terowongan yang berada dalam kondisi maglev atau levitasi magnetik yang tidak akan bergesekan dengan rel. Namun ide ini akhirnya gagal karena terlalu mahal untuk memperbaiki infrastruktur tradisional Amerika. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.